Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Segala puja dan puji hanya untuk Tuhan seluruh sekalian alam. Salawat dan salam hanya untuk Rasulullah, sahabat, serta keluarganya yang dimuliakan seluruhnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, kita melihat sekarang banyak pertentangan, perbedaan yang terjadi. Para alim, ulama sebagian ada yang menghujat Habib, dan Habib juga ada yang menghujat para ustadz. Untuk itulah Al-Fakir menghimbau hal-hal yang akan membuat umat Islam, khususnya di Indonesia, menjadi terpecah belah. Tolong dihindarkan. Kita adakan agenda untuk tutup mulut agar tidak terjadi saling hujat menghujat, saling hina menghina. Ada yang mengatakan bahwa para habaib menjual cincin 25 juta, menjual sorban 15 juta. Kalau Anda tidak mau membeli, tidak perlu Anda menghujat. Sudah, ketika Habib itu menawarkan, Anda tidak perlu membelinya. Al-Fakir sarankan seperti itu untuk menghindari perpecahan, pertengkaran, sampai dengan yang paling menakutkan adalah peperangan. Suriah, Yaman hancur karena adu domba. Apakah kita mau seperti mereka? Negara yang kita cintai hancur lebur oleh pertempuran yang sia-sia. Untuk itulah Al-Fakir memperingatkan, tahukah kamu orang yang menuruti hawa nafsunya, Allah membiarkan mereka sesat di dalam ilmunya. Allah biarkan mereka tersesat dalam ilmunya. Allah tutup hati dan pendengarannya. Itu ada di dalam firman Allah surat Al-Jasiyah ayat 23. Mempertuhankan hawa nafsu. Untuk itulah kita harus sadar. Kita harus introspeksi diri bahwa masih banyak pekerjaan, masih banyak amalan-amalan yang perlu kita lakukan. Lihat penderitaan, lihat kesempitan, keterhimpitan yang ada di masyarakat kita. Kaum fakir semakin banyak, anak-anak putus sekolah semakin banyak, sembako mahal, listrik mahal. Harusnya para habaib, para alim ulama memperjuangkan sebagaimana Nabi memperjuangkan umatnya untuk keluar dari kemiskinan. Walaupun Nabi sendiri miskin, tapi Nabi bukan orang-orang yang membiarkan umatnya menderita karena kemiskinan. Betapa marahnya Abu Bakar Siddiq bagi orang-orang yang tidak membayar zakat. Untuk itulah Al-Fakir menghimbau dimanapun para alim yang sedang bertengkar dengan para habib yang sedang bertengkar dengan para alim ulama, stoplah perdebatan nasab. Adapun kalau para habaib, ada yang berbicara khurafat, ada yang berbicara mengenai
hal-hal yang tidak berdasarkan ilmu, maka ajaklah mujakarah dengan kasih sayang, dengan kelembutan. Karena dalam Al-Quran juga Allah perintahkan, kalau bukan karena kelembutanmu, wahai Muhammad, mereka akan lari darimu. Untuk itulah Al-Fakir menghimbau, ayo kita membuat sebuah program pertanian. Bagaimana di Bogor ini banyak hektaran, bahkan puluhan hektar tanah-tanah yang tidak tergarap. Mengapa kita harus spekulasi ke Kalimantan yang menghabiskan triliunan tapi tidak ada hasil? Inilah yang disebut mempertuhankan hawa nafsu. Untuk itulah Al-Fakir menghimbau, stop perdebatan, stop hujat-hujat, saling caci memaki dengan nada keras, stop, baik para habaib maupun para ustadz yang sedang berselisih paham. Rakyat tidak perlu nasab, rakyat tidak perlu dengan hal-hal yang sia-sia. Rakyat perlu makan. Ini harus diciptakan oleh para penyelenggara negara, dan para penyelenggara negara ini harus diingatkan oleh para habaib, oleh para alim ulama. Maka dari itulah Al-Fakir menyarankan, ayo kita gandeng mahasiswa, mahasiswi yang mempunyai keilmuan pertanian, keilmuan peternakan. Kita bikin program dan kita ajukan biayanya kepada pemerintah. Al-Fakir contohkan, kalau memang ada sebuah mesin yang bisa menciptakan beras dari singkong, maka puluhan hektar tanah yang ada di Jawa Barat ini subur. Ketika kita tanam singkong, pasti insya Allah tanah di Jawa Barat ini akan menghasilkan singkong-singkong berkualitas. Tinggal para habaib, para alim ulama dengan kelemah lembutan dekati para penyelenggara negara, nasihati dengan hati nurani kita yang terdalam, dengan kasih sayang, hanya untuk mencapai ridha Allah Ta'ala. Untuk itulah sekali lagi Al-Fakir himbau, mari kita buat program-program yang bagus. Siapapun yang akan memimpin negara ini, Al-Fakir memohon, perhatikanlah rakyat, perhatikanlah rakyat, perhatikanlah rakyat. 3 kali Al-Fakir berkata demikian, karena tidak ada lagi yang dapat menjadi harapan rakyat kecuali pemerintah yang adil, pemerintah yang dapat mendistribusikan kekayaan alam yang jumlahnya ratusan triliun, bukan hanya dinikmati oleh segelintir dan segolongan dari bangsa ini. Sementara rakyat kita menderita kelaparan, menderita dari akses kesehatan, menderita dari akses pendidikan. Mari habaib, mari ustadz, Anda pewaris Nabi. Nabi tidak pernah menyia-nyiakan umatnya menderita. Nabi membuat pasar, di mana pasar itu menjadi sebuah pasar yang maju, dan pasar Yahudi saat itu menjadi bangkrut. Kehebatan Rasulullah
harusnya menjadi panutan kita, menjadi teladan kita. Demikianlah Al-Fakir tutup Mu'jizatu Hasanah ini dengan sebuah peringatan dari Allah, wal asri inna insana lafil husri illa lajina wa aminu sholihati wa tawasaw bil haq wa tawasaw bil sabr. Demi masa manusia dalam keadaan celaka, kecuali orang-orang yang mengerjakan kebaikan dan mengajarkan kesabaran. Demikian Al-Fakir akhiri dengan salam yang termulia, salam para rasul, salam para nabi, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.